Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan proses pembuatan bioteknologi keju. Konsep bioteknologi. Bioteknologi mempunyai beberapa makna kata, di antaranya terdiri dari bios artinya hidup, teknos artinya penerapan, logos artinya ilmu. Bioteknologi merupakan ilmu biologi yang mempelajari tentang proses pemanfaatan makhluk hidup serta bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi sederhana yang menggunakan mikroorganisme berupa bakteri dan jamur untuk mengubah bentuk atau kandungan gizi produk tertentu. Salah satu produk hasil bioteknologi konvensional yaitu keju. Keju adalah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Pertama-tama, tuang 1 liter susu ke dalam panci, kemudian panaskan. Setelah itu, susu diaduk secara merata hingga mendidih, lalu didiamkan selama beberapa menit. Setelah mendidih, tambahkan 4 sendok air cuka untuk memisahkan zat cair pada susu dan zat padat pada susu. Kemudian aduk secara merata selama kurang lebih 5-10 menit. Lalu setelah itu, saring menggunakan kain agar dadih terpisah dengan air dadih. Setelah disaring, kemudian masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu aduk secara merata. Setelah itu, cetak di dalam wadah. Kemudian simpan ke dalam lemari es selama 24 jam. Sekian dan terima kasih. Dalam pembuatan keju, penggunaan bakteri dan enzim dalam prosesnya merupakan salah satu contoh bioteknologi konvensional. Pembuatan keju diawali dengan memanaskan susu dengan suhu rendah yaitu sekitar 70 derajat Celcius yang bertujuan membunuh bakteri patogen. Selain itu, susu akan didinginkan hingga suhu hangat sekitar 32 derajat hingga 40 derajat Celcius. Suhu ini adalah suhu yang ideal untuk tempat tumbuh bakteri yang akan dimasukkan dalam proses berikutnya. Bakteri asam laktat yang banyak digunakan dalam pembuatan keju seperti Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, dan Lactobacillus plantarum. Susu murni yang merupakan bahan utama dari keju ternyata mengandung salah satu jenis gula yaitu laktosa. Peranan bakteri pada proses pembuatan keju adalah untuk menghasilkan proses glukosis, yaitu proses mengubah laktosa menjadi asam laktat, asam asetat, karbon dioksida, dan diasetil. Asam ini akan membuat pH susu menjadi turun dan lebih asam. Selain itu, bakteri juga akan memberikan karakter rasa dan tekstur yang berbeda pada keju. Kualitas dari keju yang ditentukan dengan penambahan enzim rennet. Enzim rennet merupakan salah satu bahan penggumpal kasein yang dibutuhkan dalam pembuatan keju. Bahan ini dapat diperoleh dalam bentuk ekstrak rennet bubuk atau tepung yang dapat dibuat secara sederhana dari bahan obong masung atau lambung keempat, anak kambing yang masih menyusui, atau ternak ruminansia lainnya. Enzim rennet sering juga disebut renin, merupakan zat yang digunakan untuk mengumpalkan susu pada proses awal pembuatan keju. Penambahan enzim atau asam dalam pembuatan keju bertujuan untuk menurunkan pH hingga 4,5 sampai 5,4. Di mana pH tersebut merupakan titik isoelektrik kasein susu, di mana susu akan menggumpal pada pH tersebut. Pemberian bakteri dan enzim atau asam yang bersifat protease ini yang membantu
reaksi pemecahan protein susu atau kasein dengan memotong ikatan peptida dan menyebabkan kelarutan produk kreasinya turun sehingga membunuh. Akan tetapi, dalam proses praktik yang telah dilakukan, kami menggunakan asam cuka atau asam asetat sebagai pengganti peran bakteri dan enzim renin yang biasa digunakan dalam pembuatan keju. Kandungan cuka atau asam asetat yang dimasukkan dalam susu murni akan mempengaruhi pH susu menjadi turun atau menjadi lebih asam dan mengakibatkan struktur protein yang terkandung dalam susu rusak sehingga susu menggumpal.